semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Meskipun pembelajaran kali ini tidak dilakukan secara langsung, tapi saya harapkan kalian semua tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kembali lagi bersama saya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait bank sentral dan sistem pembayaran. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, terlebih dahulu saya akan memaparkan terkait tujuan dari pembelajaran ini, yakni yang pertama, siswa mampu menjelaskan terkait bank sentral itu sendiri, dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan terkait pembayaran atau sistem pembayaran itu sendiri. Lalu bagaimanakah indikator yang harus kalian capai? Nah, berikut indikator yang harus kalian capai. Nah, setelah kalian mengetahui tujuan dan juga indikator apa saja yang harus kalian capai, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yakni terkait pengertian dari bank sentral itu sendiri. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan nama bank sentral kan? Nah, di sini ternyata bank sentral itu merupakan sebuah lembaga yang mana bersifat independen. Independen di sini apa? Jadi maksudnya adalah bank sentral ini itu tidak boleh dicampur tangani baik oleh pemerintah ataupun pihak lain dalam pelaksanaan tugasnya. Di sini terlampir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Nah, lalu kenapa harus ada bank sentral gitu? Nah, di sini maksudnya ini ada bank sentral ini adalah untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan publik melalui perbankan loh. Kenapa kok melalui kebijakan melalui perbankan gitu? Jadi seperti ini. Perbankan itu, perbankan umum yang kalian ketahui seperti BRI, BNI itu tidak bisa membuat kebijakan sendiri, yakni kebijakannya itu ya berasal dari bank sentral seperti itu. Jadi tidak bisa membuat kebijakan dengan keinginan sendiri gitu. Semuanya itu berfokus pada bank sentral. Nah, dengan tujuan apa? Kenapa sih harus ditentukan oleh bank sentral? Yakni bank sentral ini kan menjadi tumpuan untuk bank-bank lain, yakni menjadi acuan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan atau menstabilkan yang namanya variabel ekonomi tersebut seperti itu. Yang mana nantinya variabel-variabel ekonomi ini yang bertujuan untuk kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, meningkatkan yang namanya kemakmuran, kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari bank sentral itu sendiri, selanjutnya adalah terkait pembahasan materi yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran ini erat kaitannya dengan bank sentral. Nanti kalian akan mengetahuinya setelah kita mempelajari materi selanjutnya ya. Jadi, sistem pembayaran itu seperti apa sih? Nah, sistem pembayaran ini terkait dengan kegiatan jual beli ataupun kegiatan pembayaran yang dilakukan, namun cangkupannya bisa bersifat internasional maupun nasional ya. Nah, sistem pembayaran ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengatakan bahwa misalnya sistem pembayaran adalah sebuah aturan, metode ataupun mekanisme yang berkaitan tentang perpindahan dana seperti itu yang diakibatkan dari kegiatan ekonomi tadi seperti jual beli, baik impor, ekspor dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya ekspor impor saja ya, kegiatan-kegiatan kecil seperti misalnya tagihan-tagihan, pelunasan tagihan-tagihan, terus biaya-biaya lain dalam kehidupan, itu juga termasuk kegiatan ekonomi namun yang bersifat keseharian seperti itu, dan ini kaitannya erat juga dengan sistem pembayaran. Jadi secara umumnya atau intinya dari sistem pembayaran ini adalah hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan proses pembayaran. Nah, itu yang dikatakan dengan sistem pembayaran. Setelah kalian tahu dan paham terkait sistem pembayaran itu sendiri, sekarang kita masuk ke peran sistem pembayaran. Nah, tadi kan kita sudah tahu dan kita sudah pelajari bersama bahwasanya sistem pembayaran itu erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi kan. Nah, jadi kalau perannya itu seperti apa? Jelas perannya itu berkaitan dengan tadi hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Salah satunya adalah peran dari bank sentral ini adalah menjadi elemen penting dalam infrastruktur keuangan yang nantinya akan berpengaruh terhadap stabilitas keuangan itu sendiri. Peran kedua dari sistem pembayaran ini adalah sebagai jaringan utama transmisi dalam kebijakan moneter, yang mana nanti kaitannya itu akan berhubungan dengan pengendalian sistem moneter. Peran terakhir atau peran ketiga yang dimiliki dari sistem pembayaran ini adalah sebagai pendorong efisiensi kegiatan perekonomian secara nasional. Jelas, kenapa ya? Karena sistem pembayaran itu sangat berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi tentang keuangan. Jadi jelas, sangat
memberikan efisiensi, sangat berpengaruh terhadap perekonomian secara nasional. Nah, setelah kita mengetahui peran dari sistem pembayaran itu sendiri, yang selanjutnya adalah terkait peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Nah, ternyata Bank Indonesia itu berperan juga dalam sistem pembayaran, karena kan tadi Bank Indonesia itu kan sama ya dengan Bank Sentral, yakni yang mengatur semua kegiatan atau kebijakan-kebijakan publik yang ada di Indonesia khususnya. Jadi ya jelas sangat berpengaruh sekali dan memiliki peran dalam sistem pembayarannya itu seperti apa. Nah, perannya ini ada beberapa. Yang pertama adalah terkait penyediaan izin ataupun persetujuan terhadap jasa pembayaran gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembayaran ataupun mengeluarkan yang namanya sistem pembayaran. Terus yang kedua adalah melakukan pengawasan terhadap tadi bank-bank umum tadi. Terus yang ketiga adalah standar-standar alat pembayaran. Jadi di sini Bank Sentral atau Bank Indonesia ini yang mengatur gitu alat-alat pembayaran apa saja yang boleh dipergunakan di Indonesia. Yang keempat adalah BI ini harus menyediakan kebijakan pengendalian risiko, efisiensi maupun tata kelola. Nah, yang kelima adalah BI atau Bank Sentral inilah yang hanya boleh menjalankan BI RTGS ataupun BI Real Time Goal Settlement. Sistem kebijakan BI RTGS atau Real Time Gross Treatment. Nah, di mana sistem BI RTGS ini merupakan sistem pembayaran non tunai yang dimana hanya boleh digunakan oleh BI dengan jumlah total penarikan atau sistem pembayaran ini senilai 100 juta lebih gitu ya. Jadi tidak boleh di bawah 100 juta gitu, minimalnya adalah 100 juta. Nah, yang keenam adalah terkait peran BI atau Bank Sentral dalam sistem pembayaran itu sendiri. Yang terakhir, yang keenam adalah sebagai penyelenggara sistem keliling yang ada di Indonesia. Setelah kita tahu peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, sekarang kita akan membahas terkait pembayaran non-tunai yang disediakan oleh Bank Indonesia. Sistem pembayaran non-tunai yang disediakan Bank Indonesia ataupun Bank Sentral itu sendiri tadi ada dua ya, yakni BI RTGS dan sistem keliling. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa BI RTGS ini merupakan salah satu sistem non-tunai yang dikeluarkan oleh Bank Sentral atau BI. Nah, ternyata Bank Sentral atau BI ini mengeluarkan BI RTGS ini pada tahun 2014, yakni tercantum di dalam Surat Edaran BI nomor 16/DPSP tanggal 28 November 2014. Jadi kalian juga bisa mengakses nih atau bisa mengetahui manfaat atau apa saja sih yang dimaksud dengan BI RTGS ini melalui website BI itu sendiri. Website resminya yakni di www.bi.go.id. Yang kedua adalah terkait SKNBI, yakni Sistem Keliling Nasional Bank Indonesia. Sistem Keliling Nasional Bank Indonesia ini adalah merupakan sistem perpindahan dana elektronik dengan cara periodik, di mana mulai adanya ini sistem keliling Bank Indonesia ini yang secara nasional yaitu pada tahun 2005. Yang mana penyelenggaraannya ini dibagi ke dalam dua penyelenggaraan, yakni penyelenggaraan secara nasional atau PKN dan penyelenggaraan secara wilayah, yakni atau disebut juga dengan PKL. Nah, sudah mengerti ya terkait pembelajaran pada hari ini, yakni terkait tentang Bank Sentral atau Bank Indonesia dan juga sistem pembayaran. Nah, di sini kita sudah membahas tuntas ya terkait mulai dari pengertian, peran, dan apa saja sih sistem pembayaran non-tunai yang disediakan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral itu sendiri. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan ya. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak. Semoga kalian semua bisa mengerti dan paham apa yang saya sampaikan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.